Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920505027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 5 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM tentang manajemen lembaga keuangan. Yang pertama adalah pengertian manajemen lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau financial institution dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang aset utamanya berbentuk keuangan atau financial asset ataupun tagihan-tagihan atau claims, dan dapat berupa saham atau stok, obligasi atau bonds, dan pinjaman atau loans, daripada berupa aktiva real misalnya bangunan, perlengkapan, atau equipment dan bahan baku. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Lalu, manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Selanjutnya adalah tujuan manajemen lembaga keuangan adalah memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya atau expense atau cost untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau survive dan expansion. Lalu fungsi manajemen lembaga keuangan yang pertama planning atau perencanaan keuangan meliputi perencanaan arus kas dan laba rugi. Yang kedua budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Ketiga adalah controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Lalu yang kelima adalah reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen lembaga keuangan. Yang pertama, keputusan pendanaan meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan utang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan yang bersumber dari internal ataupun eksternal perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi meliputi kebijakan penanaman modal perusahaan pada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin, ataupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset meliputi kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya adalah peran lembaga keuangan. Yang pertama, pengalihan aset lembaga keuangan berperan dalam mengatur pengalihan aset. Aset merupakan pemindahan dana kepada peminjam. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas merupakan proses pemberian dana pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan untuk modal usaha. Yang ketiga, realokasi pendapatan lembaga keuangan sangat berperan dalam membantu alokasi dana untuk masa depan. Dan yang keempat, transaksi dalam pengolahan perekonomian. Bank sangat berperan dalam membantu proses transaksi. Selanjutnya adalah lembaga keuangan bank. Nama pengertian dari bank. Bank menurut N.F. Hodgson adalah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Promes adalah surat atau akta yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditur atau penggantinya.
Lalu yang kedua, model jenis bank dan fungsinya. Kelompok utama institusi keuangan bank komersial, lembaga tabungan, dan credit unions juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal dari simpanan nasabah. Dilihat dari besarnya aset, bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan yang dapat melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan credit unions, yaitu menerima deposito atau kewajiban, membuat pinjaman tetapi berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban yang jauh lebih bervariasi. Lalu yang selanjutnya adalah jenis dan klasifikasi bank. Yang pertama, Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Lalu yang kedua, bank umum. Bank umum yaitu bank yang mampu memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. BPR ini adalah bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah, kecamatan, atau pedesaan. Selanjutnya adalah Bank Indonesia. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai mata uang yang beredar di Indonesia? Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Bank Indonesia dibawahi oleh siapa? Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang Gubernur Bank Indonesia. Sejak 24 Mei 2018, Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur BI menggantikan Agus Martowardojo. Siapa yang mengawasi Bank Indonesia? Pengawasan terhadap Bank Indonesia dari sisi keuangan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan Bank Indonesia atau LKTBI oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Yang selanjutnya adalah bank umum. Apa itu bank umum? Bank umum adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan keuangan atau dana dari masyarakat. Salah satu jenis bank berdasarkan fungsinya ada bank umum. Bank umum adalah bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga disebut dengan bank komersial. Apa fungsi dan tugas bank umum? Tugas bank umum adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Apa ciri-ciri bank umum? Yaitu yang pertama ada menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan. Lalu yang kedua memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang. Bank umum apa saja keistimewaannya dari bank umum? Dapat menciptakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan cek atau giro atau tabungan giral. Lalu dapat menciptakan daya beli baru dalam perekonomian. Maksudnya bahwa bank umum dapat menciptakan uang giral. Memberikan pinjaman jangka pendek. Apa bedanya cek dan giro? Secara sederhana, cek dapat diartikan sebagai surat permintaan dari seorang nasabah kepada bank agar bersedia membayarkan sejumlah uang tunai sesuai nominal di dalam cek kepada si pemegang cek. Sementara itu, bilet giro adalah surat permintaan kepada pihak bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening satu ke rekening yang lain. Selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat. Apa tugas dari fungsi dari BPR? Sebagai bank, fungsi BPR sebenarnya masih sama dengan lembaga perbankan umum, yakni untuk menjadi intermediator atau perantara keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit pinjaman, kredit usaha, dan lainnya.
Bank Perkreditan Rakyat milik siapa? Berdasarkan kepemilikannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR yang dimiliki oleh pemerintah atau umumnya pemerintah daerah tingkat 2, dan BPR yang dimiliki oleh swasta. Berdasarkan pengelolaannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR konvensional dan BPR syariah. Apa keuntungan BPR dalam pemberian kredit atau pinjaman? BPR memiliki kelebihan dibanding bank umum lainnya, seperti jenis jaminan yang dipersyaratkan tidak sulit, mengutamakan unsur kepercayaan dengan nasabah. Memiliki sistem pemasaran yang baik karena fokus terhadap UMKM. BPR bergerak di bidang apa? Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Pengertian lembaga keuangan bukan bank yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Dapat melakukan usaha yaitu menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara. Yang kedua, memberi suatu kredit jangka menengah. Yang ketiga, mengadakan sejumlah penyertaan modal yang sifatnya sementara. Yang keempat, bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah. Lalu yang kelima, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye. Yang keenam, sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian. Dan yang ketujuh adalah melakukan usaha lain di bidang keuangan. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Pertama adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank, berbentuk suatu koperasi yang bekerja di bidang perkreditan, yaitu untuk menerima simpanan uang dan untuk meminjamkan modal pada anggota. Yang kedua, Perum Pegadaian. Perum Pegadaian yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk perusahaan yang dimiliki pemerintah, yang usahanya untuk melayani suatu kepentingan umum yang membutuhkan pinjaman uang dalam modal kecil dengan jaminan berupa barang yang dimiliki nilai harga. Yang ketiga, perusahaan asuransi, yaitu suatu perusahaan yang memberikan jaminan atau pertanggungan kepada nasabah yang mengalami suatu kerugian sesuai dengan surat perjanjian atau polis. Apabila terjadi suatu kejadian yang menyebabkan suatu kerugian, contohnya kebakaran, kecelakaan, meninggal dunia, dan sebagainya. Uang pertanggungan yang dibayarkan oleh nasabah dinamakan premi. Lalu yang keempat ada dana pensiun, yaitu suatu perusahaan yang diperoleh melalui suatu pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif dalam bekerja. Dana tersebut akan dikembalikan apabila pegawai yang bersangkutan sudah pensiun. Dengan adanya suatu lembaga yang mengelola dana pensiun tersebut, pegawai yang sudah tidak aktif bekerja karena sudah mencapai usia tertentu. Yang selanjutnya adalah koperasi. Apa kelebihan koperasi simpan pinjam? Yaitu yang pertama ada memberikan modal usaha pada anggota, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, tempat penyimpanan selain bank, proses pinjaman yang mudah dan tak berbelit-belit. Koperasi simpan pinjam, apa kelemahan dari koperasi? Yaitu rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal, lalu kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi, konflik kepentingan. Dari mana modal awal koperasi? Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Selanjutnya adalah Perum Pegadaian. Apa saja tujuan adanya Perum Pegadaian? Mengikuti pelaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran pinjaman uang atas dasar hukum gadai, mencegah praktik penggadaian gelap atau pinjaman tidak wajar lainnya. Gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial, yaitu peminjamannya bebas bunga. Dari mana sumber dana Perum Pegadaian? Sumber dana pegadaian berasal dari modal sendiri, yaitu modal awal penyertaan dari pemerintah dan laba ditahan. Pinjaman jangka pendek berasal dari perbankan dan pihak lainnya.
Penerbitan obligasi instrumen surat utang diterbitkan dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian memperoleh imbalan berupa bunga. Apa kelebihan pegadaian? Yaitu prosedur pengajuan cepat dan mudah, tidak perlu membuka rekening bank dengan perhitungan sewa modal. Yang ketiga, selisih penarikan pinjaman sangat besar, mulai dari 50.000 sampai 5 miliar rupiah. Lalu yang keempat, barang yang digadaikan sangat bervariasi. Yang kelima, barang-barang aman tersimpan. Apa kelemahan dari pegadaian? Yaitu sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. Yang kedua, harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. Yang ketiga, barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan. Yang selanjutnya adalah perusahaan asuransi. Apa tugas dari perusahaan asuransi? Asuransi bisa memberikan perlindungan kepada kita dan anggota keluarga ketika dihadapkan dengan berbagai resiko, seperti sakit, kecelakaan kendaraan, dan kebakaran rumah dan resiko lainnya. Perusahaan asuransi akan memenuhi tanggung jawab ini jika kamu sebagai nasabah asuransi membayar premi setiap bulannya. Apa tujuan dari asuransi? Yaitu sebagai pemberi jaminan kepada nasabah agar terlindung dari resiko-resiko yang akan diderita jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Dari mana sumber dana perusahaan asuransi? Pendapatan perusahaan asuransi kebanyakan bersumber dari hasil penjualan polis asuransi, berupa premi asuransi yang dibayar oleh para pemegang polis. Premi ini bergantung pada jenis asuransi yang dijual. Apa kekurangan dari asuransi? Dalam asuransi ada sistem dana hangus. Nasabah yang tidak bisa membayar premi di tengah jalan tidak lagi bisa melakukan klaim. Inilah kekurangan asuransi. Nasabah yang macet tidak mengalami refund. Hak yang dimilikinya akan diambil perusahaan asuransi secara penuh. Yang selanjutnya adalah dana pensiun. Dari mana asal dana pensiun? Dana pensiunan saat ini diketahui berasal dari dana APBN dan iuran PNS dengan besaran 4,75% dari gaji yang dihimpun melalui PT Taspen. Apa tujuan adanya dana pensiun? Untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang berhak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, dana pensiun melakukan manajemen kepesertaan, manajemen keuangan dan investasi yang dikelola dengan baik, aman, dan berkembang. Siapa yang mengelola dana pensiun? Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK merupakan lembaga penyedia dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa atau bank untuk mengelola program pensiun. Siapa saja boleh mendaftarkan diri di DPLK, mulai dari karyawan biasa hingga karyawan formal. Selanjutnya adalah lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, artinya dengan suku bunga yang rendah, dan jangka waktu pengembalian yang relatif panjang. Bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersial, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan swasta. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Pemiliknya atau pemegang saham umumnya pemerintah nasional. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor pada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Tujuan lembaga internasional yang pertama, membantu negara-negara yang membutuhkan, khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunan dengan tujuan antara lain menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Yang kedua, memanfaatkan sumber dana yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia, khususnya yang masih terbelakang. Yang ketiga, memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan, termasuk memformulasikannya usulan proyek. Baik, cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.